Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu falak, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah mulai memperkenalkan perhitungan bagaimana kita menentukan waktu tenggelamnya matahari untuk kepentingan ru'yatul hilal, kemudian menghitung sudut waktu matahari, menghitung sudut waktu bulan, juga melakukan rumus interpolasi yang pada akhirnya kita bisa menemukan irtifa atau ketinggian atau altitude dari hilal yang sedang kita hitung di kota atau di markas yang sudah kita tentukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perhitungan untuk menentukan mukusnya, untuk menentukan posisi di mana hilal bisa diru'yah. Maka kita lanjutkan pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah menemukan tinggi hilal mar'i. Jadi tinggi hilal mar'i itu adalah tinggi yang bisa diamati dengan mata ya. Jadi artinya baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat teleskop atau yang lain, pada saat hilal mar'i itu adalah sudah ketemu dengan ketinggian 3 derajat 48 menit 26.1 detik. Jadi nanti dengan ketinggian sekian itu nanti kira-kira hilal kemungkinan bisa dilihat atau tidak, nanti akan saya jelaskan di bagian kesimpulan. Nah, berikutnya adalah kita akan bicara melakukan perhitungan mukus. Apa yang dimaksud dengan mukus? Mukus itu adalah lamanya hilal di atas ufuk. Nah, gitu. Jadi mukus itu perlu dihitung untuk apa? Untuk kepentingan kegiatan ru'yatul hilal. Karena jangan sampai kita para pelaku ru'yah itu melihat ufuk langit bagian barat tapi tanpa mengetahui kira-kira berapa lama hilal itu berada di ufuk. Maka mukus ini perlu dihitung untuk mengetahui kira-kira nanti hilal itu akan bisa diamati kira-kira berapa lama. Maka rumus daripada menghitung mukus hilal itu adalah silahkan tinggi hilal mar'i dibagi 15. 15 itu apa, Bu? 15 itu kan pembagian ini ya, sudut dalam sudut waktu lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, setiap 15 derajat itu adalah sama dengan 1 jam. Maka dengan ini untuk menghitung mukus hilal itu adalah silahkan tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal mar'i yang dari yang sudah kita hitung di langkah yang nomor 4 ini silahkan dibagi 15. Maka nanti akan ketemu lamanya hilal di atas ufuk atau mukus yaitu 0 jam 15 menit 13.74 detik. Nah, artinya apa? Artinya hilal nanti akan bisa diamati kurang lebih selama 15 menit saja. Jadi nanti para pemburu hilal itu seharusnya ya memang harus mencari waktu yang betul-betul ideal, tempat yang betul-betul ideal, sehingga nanti hanya durasi 15 menit ini bagaimana seorang pemburu hilal bisa menemukan titik hilal itu berada. Oleh karena itu, karena singkatnya hilal berada di ufuk sehingga bisa diamati hanya 15 detik ini, maka kita berpacu dengan waktu. Tetapi lamanya hilal di atas ufuk ini tidak selalu 15 derajat, tergantung dari tinggi hilal mar'i pada saat itu berapa. Karena dilihat dari rumusnya saja sudah kelihatan bahwasanya mukus atau lamanya hilal di atas ufuk itu bisa dihitung dengan cara berapa tingginya hilal mar'i. Kalau sudah ketemu tinggi hilal mar'inya berapa, silahkan dibagi 15. Oke. Selanjutnya ketika sudah kita menemukan mukusnya ya, kita lanjut menghitung tenggelamnya hilal atau tenggelamnya bulan. Kenapa ini perlu dihitung, Bu? Karena memang hilal juga sebagaimana matahari, juga sebagaimana benda langit yang lain mengalami terbit juga mengalami tenggelam. Jadi hilal itu nanti akan terbenam pada pukul berapa. Jangan sampai seorang pemburu hilal tidak mengetahui hilal itu akan tenggelam pukul berapa. Jangan-jangan panjenengan sudah standby untuk melihat hilal di ufuk barat, tapi ternyata panjenengan sudah sepaneng ya melihat ufuk barat, ternyata hilalnya sudah tenggelam, sudah terbenam. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, acuan-acuan semacam ini perlu diperhitungkan untuk persiapan kegiatan ru'yatul hilal supaya kita tahu, oh hilal sudah tenggelam, ya sudah, kalau sudah tenggelam berarti sudah tidak bisa diamati lagi. Caranya bagaimana menghitung tenggelamnya hilal atau tenggelamnya bulan? Caranya adalah dengan cara
silahkan mukus yang sudah kita temukan tadi ditambahkan dengan tenggelamnya matahari, di mana tenggelamnya matahari sudah kita hitung pada langkah kedua, yaitu pada pukul 17 lebih 26 menit 25.2 detik. Silahkan ditambahkan, dan hasil penambahan antara mukus dengan tenggelam matahari itu disebut dengan tenggelam hilal, sehingga bisa diketahui bahwa pada saat itu hilal itu tenggelam pada pukul 17 lebih 41 menit 39.01 detik. Jadi alhamdulillah mukus atau lamanya hilal di atas ufuk sudah kita dapatkan, begitu juga dengan tenggelamnya hilal sudah kita dapatkan juga. Baik, berikutnya setelah kita sudah menemukan ya hasil mukusnya, berapa lama hilal berada di ufuk sehingga bisa diamati, itu durasinya berapa lama sudah kita ketahui, kemudian pada pukul berapa hilal itu akan tenggelam atau bulan itu akan terbenam. Maka langkah selanjutnya adalah untuk kepentingan kita dalam melakukan ru'yatul hilal, yaitu harus menghitung yang namanya azimut matahari dan bulan. Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu teman-teman paham ya yang dimaksud dengan azimut itu apa. Setidaknya kalau kita bicara azimut itu adalah arah, di mana arah itu dihitung dari titik utara searah jarum jam. Jadi searah jarum jam ke sini arahnya. Jadi azimut itu adalah kita melihat posisi benda langit itu ada di mana, dan itu dihitung dari utara sejati. Kemudian perhitungannya adalah searah dengan jarum jam. Maka untuk memperhitungkan azimut ini, data apa saja yang dibutuhkan dan kepentingannya untuk apa? Kalau kita bicara mengenai azimut, itu keperluannya, kepentingannya untuk melakukan ru'yatul hilal itu apa, Bu? Kita tahu bahwasanya hamparan bumi, hamparan langit kita itu kan sedemikian luasnya. Coba bayangkan ketika panjenengan berada di tepi pantai, kemudian memandang begitu luasnya hamparan laut. Hamparan pantai itu kan sedemikian luasnya. Maka tentu kalau kita melakukan ru'yatul hilal itu kan harus punya acuan. Kira-kira yang akan saya lihat ini langit sebelah sini, sini atau mana? Maka yang dimaksud dengan azimut itu paling tidak kita sebagai pemburu hilal, kita sebagai peruqyat itu paling tidak mengetahui posisi hilal saat ini nanti akan munculnya di mana, akan bisa diamati itu di sebelah mana, apakah di sebelah utara, apakah di sebelah selatan, ataukah di tengah tepat di khatulistiwa. Maka itu perlu kita butuhkan untuk melakukan perhitungan sehingga nanti memudahkan kita untuk menandai target ya, target hilal kita itu akan diamati sebelah mana. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, untuk menghitung azimut matahari dan bulan ini nanti perhitungannya sama tetapi datanya yang berbeda, karena di sini ada dua macam perhitungan. Yang pertama nanti kita akan hitung terlebih dahulu azimut matahari, kalau sudah nanti kita akan menghitung yang namanya adalah azimut bulan. Nah, data yang dibutuhkan adalah pertama lintang tempat. Lintang tempat ini adalah maksudnya lintang markas di mana tempat kita melakukan ru'yatul hilal, di mana pada perhitungan kali ini sudah kita sepakati di Tanjung Kodok. Kemudian deklinasi matahari. Nah, deklinasi matahari ini bisa kita lihat datanya di Almanak Nautika. Saya kasih tanda DM karena nanti ada deklinasi bulan juga ya. Jadi deklinasi mataharinya berapa ini untuk bahan atau data yang digunakan untuk menghitung azimut matahari. Berikutnya adalah TM. TM itu adalah sudut waktu matahari, di mana sudut waktu matahari ini sudah kita lakukan perhitungan di langkah yang kedua kalau tidak salah itu. Jadi ini bahan yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan untuk menghitung azimut matahari. Bagaimana untuk menghitung azimut bulan? Sama sebetulnya, bedanya adalah kalau azimut bulan tentu yang dibutuhkan adalah deklinasi bulan, kemudian T hilal atau sudut waktu bulan. Sebagaimana data-data ini sudah kita hitung sebelumnya. Nah, adapun rumus ya, rumus dari untuk menentukan, untuk menghitung azimut matahari dan bulan juga sama rumusnya. Yang membedakan adalah nanti ketika kita memasukkan data ya, memasukkan data di dalam rumusnya adalah kotangen A ya, kotan A sama dengan min sin pi di sini adalah lintang, ini sudah disediakan datanya, bagi tan T. T di sini adalah kenapa tidak saya tandai TM atau TB? Ya tergantung, kalau panjenengan sedang menghitung azimut matahari berarti masukkan TM atau sudut waktu matahari, tambah cos pi tadi adalah lintang,
kemudian tan di sini apa? Deklinasi. Deklinasi apa Bu? Ya tergantung itu tadi. Kalau panjenengan menghitung azimut matahari berarti masukkan angkanya deklinasi matahari bagi sin T. Ya, jadi T tadi ya kembali ke sudut waktu matahari tadi. Itu kalau kita menghitung azimut matahari. Saya diktekan, silahkan dicatat ya. Kotan A sama dengan min sin pi bagi tan T tambah cos pi tan di bagi sin T. Gitu. Oke, selanjutnya kalau rumusnya sudah dicatat, maka langkah berikutnya adalah mengoperasionalkan dalam kalkulator saintifik. Nah, jadi tan dengan kotangen itu beda nggih. Kalau tan ya tan, kalau kotan itu berarti 1 per tan. Maka nanti rumus yang saya tuliskan di sini operasional ini adalah cara mengoperasionalkan cara mencetnya di kalkulator. Jadi silahkan diawali dengan shift tan, buka kurung 1 bagi, ini jangan lupa karena kotan. Beda dengan tan, kalau hanya tan berarti shift tan cukup. Tapi karena di sini adalah kotan berarti ada 1 bagi, ada sepernya. Gitu, silahkan dimasukkan angkanya. Saya pandu untuk menghitung azimut matahari terlebih dahulu. Silahkan dicoba ikuti instruksi dari saya. Pegang kalkulatornya masing-masing. Shift tan, buka kurung 1 bagi, buka kurung min sin min 6 derajat 51 menit 50.22 detik bagi tan ya 89 derajat 24 menit 1.87 detik tambah cos min 6 derajat 51 menit 50.22 detik tan 12 derajat 46 menit 0 detik bagi sin 89 derajat 24 menit 1.87 detik tutup kurung shift derajat. Nah, ini sudah ketemu hasil untuk menghitung azimut matahari. Sehingga ketemu azimut matahari adalah senilai 77 derajat 15 menit 10.87 detik. Nah, ini kira-kira untuk melakukan perhitungan operasional dalam kalkulator untuk menghitung azimut matahari. Adapun untuk menghitung azimut bulan sama, hanya datanya tadi ya, silahkan nanti ditulis sendiri untuk saya meringkas ya supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Jadi untuk menghitung azimut bulan sama, shift tan buka kurung 1 bagi buka kurung min sin, pi-nya masih sama, T-nya silahkan diganti yang T bulan, kemudian D-nya juga silahkan diganti yang D bulan, T-nya dan seterusnya. Maka nanti setelah dilakukan perhitungan akan ketemu azimut bulan itu adalah 79 derajat 15 menit 8.67 detik. Nah, kalau sudah ini karena tadi sudah saya sampaikan bahwasanya azimut itu adalah dihitung dari titik utara, maka nanti kita kasih simulasi ya. Jadi bayangkan saja kita menghitungnya adalah dari titik utara ke barat. Ya, jadi titik utara ke barat. Utara ke barat itu kita bayangkan besarnya sudut adalah 90 derajat. Maka posisi hilal itu nanti akan ada di mana, Bu? Katakanlah ini kita gambarkan ini utaranya, kemudian di sini adalah baratnya, misalkan begitu. Gini utara. Maka kalau besarnya sudut sini sampai sini adalah 90 derajat, maka katakanlah di situ hasilnya adalah 77. Lagi nanti tinggal menggambarkan. Ya, jadi ini nolnya dari titik utaranya menuju ke barat 77 derajat. Nah, ini berarti posisi kemunculan hilal berarti kisaran ada di sini begitu. Tapi itu tadi kan azimut matahari. Bagaimana dengan azimut bulan nanti tinggal menggambarkan. Kira-kira seperti itu. Sehingga ketika dikurangi antara azimut matahari silahkan dikurangi dengan azimut bulan. Maka ternyata azimut matahari dengan azimut bulan masih gede azimut bulannya. Itu menandakan apa? Berarti matahari itu ada di utaranya hilal, sedangkan hilal ada di sebelah selatannya matahari. Kira-kira seperti itu, sehingga nanti gambarannya kelihatan. Jadi 77 dikurangi 79 berarti hasilnya adalah minus 1 derajat 59 menit 57.8 detik. Nah, dari sini kelihatan kalau hasilnya adalah minus, itu berarti menunjukkan hilal itu berarti ada di selatan matahari. Kok taunya dari mana, Bu? Ya tadi coba dibayangkan ya. Coba digambarkan lah ya, disimulasikan. Karena kita ngitungnya dari titik utara.
nolnya itu di titik utara ya. Jadi nolnya itu di titik utara. Kalau di sini 77, kemudian di 79-nya hilalnya adalah di sini, berarti otomatis posisi hilal itu ada di selatannya matahari gitu, sehingga nanti bisa digunakan sebagai acuan. Nah, dari sini kita akan bisa membayangkan posisi hilal itu pada saat akan diru'yah itu bagaimana. Maka saran saya, ketika panjenengan itu melakukan ru'yatul hilal, pastikan Anda sebelum matahari terbenam itu sudah ada di lokasi, sehingga punya gambaran pada saat matahari sebelum terbenam itu posisinya di mana. Kasih tanda dengan tongkat atau apa, sehingga nanti dari tongkat itu nanti ketika matahari terbenam kita punya gambaran sebetulnya posisi hilal itu nanti akan muncul di selatan atau di utaranya matahari gitu. Katakanlah tanda sama dengan ini saya anggap sebagai ini matahari terbenam gitu. Ya, matahari terbenam posisinya di sini, seret. Kasih tongkat di depan panjenengan ketika di pantai. Nanti dari hasil perhitungan hilal itu akan muncul di sininya atau di sananya. Nah, jadi nanti panjenengan pada saat matahari terbenam pengen melihat posisi hilal ada di mana supaya tidak kelihatan, supaya tidak kesulitan. Karena mengingat posisi langit, hamparannya bumi kita itu kan terlalu luas. Jadi kita harus bisa fokus dengan memanfaatkan hasil perhitungan dari azimut matahari dan bulan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi alhamdulillah semua langkah perhitungan sudah kita sampaikan. Maka berikutnya adalah terakhir akan kita sampaikan yang namanya kesimpulan. Baik, sebagai sebuah kesimpulan, sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari hasil perhitungan, saya ingin memperkenalkan ya citra hilal. Jadi barangkali bagi teman-teman mahasiswa yang masih pemula, belum paham sebetulnya gambaran hilal itu seperti apa. Kemarin saya sampaikan bahwasanya hilal itu kan cahaya pertama dari bulan sabit yang diberikan oleh matahari setelah terjadi istima atau konjungsi. Maka karena sesaat setelah terjadi konjungsi, otomatis sinar matahari yang diberikan kepada bulan atau bulan sabit itu kan penampakannya sangat tipis sekali. Maka coba perhatikan gambaran-gambaran semacam ini. Ini sudah di zoom ya, artinya ada beberapa yang di zoom, dipotret dengan fotografi gitu dengan DSLR dan lain sebagainya. Maka coba perhatikan, kalau kita menggunakan mata telanjang itu kan sedemikian tipis. Coba perhatikan ini kan tipis sekali. Jadi kita perlu tahu sebetulnya posisi hilal yang akan kita ru'yah itu ada di sebelah mana. Ini jadi seperti ini, maka kita harus mencari lokasi yang betul-betul ideal agar tidak terganggu oleh apapun yang ada di sekitarnya. Ini jadi gambaran-gambaran semacam ini kan sangat tipis sekali. Nah, bisa jadi juga pada saat melakukan ru'yatul hilal kita juga salah objek. Yang kita duga ini hilal tapi ternyata bercampur membaur dengan burung. Ini kan kalau dari jauh, saya pernah melakukan ini ya, ru'yatul hilal di sekitaran bandara, di pantai tapi sekitaran bandara Denpasar. Itu kan juga kalau kita yang namanya pesawat kan lalu lalang begitu, kalau dari jauh itu kan kelihatan putih serit gitu. Jadi kalau kita tidak bisa seksama mengetahui mana objek benda langit yang namanya hilal itu mana, itu nanti kan bisa jadi salah tangkap gitu. Yang ternyata itu adalah bisa jadi Venus atau bahkan burung atau lampu nelayan dan seterusnya. Maka dengan ini kita perlu yang namanya melakukan perhitungan meskipun kita menggunakan metode ru'yat dalam penetapan awal bulannya. Nah, selain itu coba perhatikan. Kalau kita di pantai ya, kalau gambarannya di pantai seperti ini. Hamburan atmosfer, awan dan seterusnya di sekitar ufuk itu kan luar biasa gitu. Jadi untuk mengidentifikasi yang namanya hilal itu sangat sulit, maka perlu latihan gitu. Jadi awan tipis terang itu sering mengecoh, maka kalau mata ini tidak terbiasa mengamati hilal, ya kita akan terkecoh begitu, sulit. Saya sudah beberapa kali melakukan ru'yatul hilal juga tidak semudah itu bisa menemukan, apalagi kalau hanya ketinggiannya 2 atau 3 derajat. Bayangkan misalkan ini ufuknya 2 derajat itu tinggi sangat terlalu dekat dengan ufuk. Maka kan kalau ketinggian itu hanya 2 derajat, 3 derajat itu kan bisa dihitung dengan jari orang yang mampu berhasil melihat ru'yatul, bisa berhasil mengamati yang namanya hilal gitu. Maka dibutuhkanlah fokus. Maka dengan menghitung azimut kita tadi bisa mengetahui apakah kita nanti ketika kita posisinya di sini, berdiri di sini, mengamati
kemudian nanti kita apakah yang kita lihat itu apakah ufuk bagian sini, sini atau sini, itu kan kita diperlukan begitu. Maka sebelum matahari terbenam, ini kan posisi sebelum matahari terbenam, ini silakan ditandai sebelah sini. Karena biasanya hilal itu akan muncul tidak jauh dari sekitaran matahari gitu. Apakah nanti terlepas apakah hilal itu akan muncul misalkan mataharinya di sini, apakah nanti akan muncul di sininya atau di sebelah sininya atau tepat di atasnya. Nah, itu monggo nanti sesuai hasil perhitungannya gitu. Jadi intinya adalah kesimpulan yang pengen saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dari hasil perhitungan kita, apakah dengan nilai tinggi hilal mar'i 3 derajat dan sekian-sekian itu nanti apakah bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengawali bulan baru atau tidak, akan saya jelaskan sekilas mungkin ya, nanti bisa dipertajam lagi dalam forum. Berikutnya akan saya perkenalkan ya beberapa teori terkait dengan kriteria hilal. Bahwasanya banyak pakar, ilmuwan dari kalangan astronomi maupun ilmuwan dari ulama falakiyah mendefinisikan hilal itu nanti akan bisa diamati itu pada ketinggian berapa, sehingga nanti akan saya kenalkan beberapa macam kriteria, sehingga dengan hasil perhitungan kita itu kita akan bisa memprediksi kira-kira mengawali awal bulan, entah itu Ramadan, Syawal atau bulan yang lainnya itu kapan dengan hasil perhitungan tersebut. Maka pertama, kalau kita panjenengan ingat-ingat nggih bahwasanya hasil perhitungan kita tadi tinggi hilal mar'inya itu adalah 3 derajat 48 menit ya. 3 derajat 48 menit. Maka saya akan perkenalkan teori yang pertama adalah menurut kriteria Danjon. Jadi kriteria Danjon itu mengatakan bahwasanya hilal, dikatakan hilal itu ketika bisa diamati, dijadikan sebagai penentu awal bulan itu ketika minimal itu adalah ketinggiannya minimal adalah 7 derajat. Nah, maka dengan ini kalau hasil perhitungan kita tadi mengatakan 3 derajat 48 menit, itu berarti kita akan melakukan ru'yatul hilal. Sekali lagi mohon maaf saya ulangi supaya paham ya secara sistematis. Umur hari dalam satu bulan kalender hijriyah itu kan kalau tidak 29 kan 30. Hanya ada 2 kemungkinan. Jadi yang namanya satu bulan itu hanya kalau tidak 29 ya 30. Maka dalam melakukan kegiatan ru'yatul hilal itu selalu dilakukan pada tanggal 29. Artinya agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kapan tanggal satunya. Maka kalau hasil perhitungannya itu adalah tadi setinggi 3 derajat 48, maka pada tanggal 29 katakanlah tanggal 29 Sya'ban itu ternyata tinggi hilal itu hanya 3 derajat 48, itu maka kalau menurut kriteria Danjon maka belum bisa dikatakan masuk tanggal 1. Kenapa? Karena menurut kriteria Danjon yang namanya hilal itu minimal akan bisa diamati itu paling tidak 7 derajat. Ya, sedangkan tadi hanya tingginya adalah 3 derajat 48 menit. Itu artinya apa? Berarti besok, artinya karena kita ruyahnya hari ini katakanlah tanggal 29 Sya'ban, maka besok disempurnakan menjadi 30 hari. Karena hasil perhitungannya menunjukkan 3 derajat 48. Maka menurut kriteria Danjon itu belum masuk tanggal 1. Hari ini tanggal 29 berarti karena tidak memenuhi syarat minimal 7 derajat, maka besoknya masih tanggal 30 Sya'ban, maka tanggal 1 Ramadan adalah lusanya. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, menurut kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal itu biasanya dipakai oleh kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah. Jadi dari definisinya, dari sebutannya adalah wujudul hilal. Bagi teman-teman Muhammadiyah itu syarat daripada hilal itu yang dijadikan sebagai penentu awal bulan baru itu adalah syaratnya hilalnya sudah wujud. Ya, syaratnya sudah wujud itu maksudnya bagaimana? Syaratnya konjungsi telah terjadi sebelum matahari tenggelam. Itu yang pertama. Jadi sebelum hilal itu bisa diamati, bisa disebut sebagai penentu awal bulan ketika sudah terjadi konjungsi atau istima sebelum matahari tenggelam. Kemudian syarat yang kedua adalah bulan tenggelam setelah matahari. Artinya begini, yang penting hilal itu sudah wujud. Gitu. Hilal sudah wujud itu berarti kan sudah katakanlah ini gambaran hilalnya. Jadi gambaran wujudul hilal itu meskipun hilal itu masih berada di ufuk,
tetapi sudah wujud, meskipun karena nyuwun sewu teman-teman yang ada di Muhammadiyah pakai wujudul hilal itu kan tidak pakai ru'yah. Mereka pakai metodenya hisab. Jadi cukup dengan menggunakan perhitungan. Kalau dari perhitungan itu hilal dipastikan sudah wujud, kalau diberikan dalam nominal angka, itu katakanlah 0 derajat berapa menit, misalkan 0 derajat 45 menit. Itu kalau dengan konsep wujudul hilal, asalkan syarat ini terpenuhi, konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, kemudian bulan tenggelam setelah matahari, maka teman-teman yang Muhammadiyah, contohnya tadi ya, hasil perhitungan kan 3 derajat 48. Jadi kalau dengan konsep wujudul hilal, kita ru'yah hari ini, kita dengan mendasar pada hasil perhitungan hari ini, katakanlah 29 Sya'ban itu tingginya hilal ternyata 3 derajat, maka untuk teman-teman Muhammadiyah ya besoknya itu sudah berani tanggal 1. Meskipun hilal itu belum bisa diru'yah, tetapi kan hilal sudah wujud begitu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau min 0 itu berarti kan masih di bawah ufuk. Berarti kalau angkanya itu dapatnya minus, misalkan tinggi hilalnya itu min 0 berapa atau min 1 berapa. Kalau minus itu berarti belum wujud. Tapi kalau 0 itu 0, sekian menit itu berarti kan sudah wujud. Nah, kalau sudah wujud, itu teman-teman yang menggunakan patokan wujudul hilal itu sudah berani besok atau malam hari itu sudah masuk tanggal 1 atau bulan baru. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya adalah kriteria imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu maksudnya adalah kemungkinan hilal itu akan bisa diru'yah, dan ini biasanya digunakan oleh patokan ini digunakan oleh teman-teman yang di Mabims. Mabims itu adalah menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, jadi negara-negara ini punya kesepakatan bahwasanya yang dinamakan hilal bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan tanggal baru, atau hilal itu kemungkinan bisa diru'yat itu ketika 1, minimal tinggi hilal itu adalah 2 derajat pada saat maghrib. Ya, tingginya 2 derajat, beda dengan danjon tadi 7 derajat. 2 derajat. Kemudian jarak bulan dan matahari nanti acuannya bisalah pakai azimut tadi, setidaknya itu 3 derajat. Bukan azimut ya, tadi jarak bulan dan matahari ini. Jadi jarak bulan dan matahari itu setidaknya tadi pengurangan azimut matahari dengan azimut bulan tadi kan kelihatan nanti jaraknya. Gitu. Jaraknya antara matahari dengan bulan itu adalah sekurang-kurangnya adalah 3 derajat. Kenapa Bu kok ada jarak ini? Karena semakin ini mungkin bisa saya kasih tambahan materi ini. Kalau matahari dan bulan itu jaraknya semakin melebar, itu kemungkinan hilal akan diru'yah itu akan lebih besar. Tapi kalau hilal ini mepet dengan matahari, jaraknya terlalu dekat, itu akan mustahil terlihat karena kalah dengan pancaran matahari. Gitu. Angkanya jarak ini ketika semakin besar itu insya Allah kemungkinan terlihatnya akan ada. Gitu. Tapi kalau hilal dengan matahari ini adalah terlalu mepet, ini akan sulit untuk dilakukan pengamatan gitu. Maka kriteria imkanur ru'yat dikatakan 3 derajat lah minimal, begitu akan bisa dilihat. Itu kemudian selanjutnya adalah ketika umur bulan saat maghrib itu minimal 8 jam setelah terjadinya istima. Jadi menurut kriteria Mabims itu kalau kita mengacu kepada umur bulan, umur hilal itu dihitung ketika istima. Istimanya terjadi jam berapa? Di langkah nomor 1 itu kan sudah kelihatan istimanya terjadi jam berapa. Jadi silahkan dihitung jam terjadinya istima sampai maghrib itu berapa jam. Nah, itu berarti namanya umur hilal. Jadi minimal hilal itu akan bisa diamati 8 jam setelah terjadi istima. Kalau misalkan asar baru terjadi istima, kemudian maghrib kita lakukan ru'yat, itu sangat mustahil tidak bisa dilihat. Karena terlalu prematur begitu. Jadi masih terlalu tipis tidak bisa diamati. Tapi kalau minimal 8 derajat itu insya Allah dengan segala kemungkinan nanti akan diru'yat begitu. Maka kalau kita mendasar pada hasil perhitungan yang tadi kita lakukan perhitungan 3 derajat 48 menit. Kalau kita mengacu dengan kriteria yang pertama,
karena hasilnya adalah 3 derajat 48 dan ini minimal 2 derajat, maka dengan hasil 3 derajat 48 itu dimungkinkan untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia yang Muhammadiyah dengan NU itu akan bareng gitu, Lebaran atau Ramadannya. Kenapa? Karena dengan ketinggian 3 derajat itu aman. Aman itu maksudnya apa? Aman menurut kriteria Muhammadiyah, aman menurut kriteria NU. Tetapi syaratnya kalau NU itu kan harus pakai ru'yatnya harus ada yang berhasil gitu. Kira-kira seperti itu ya gambarannya supaya ada pemahaman yang lebih. Oleh karena itu dari sini panjenengan mungkin bisa memahami betapa Indonesia itu kenapa sering kali mengalami perbedaan dalam Ramadan atau Syawal, ada padahal sama-sama Islamnya, tetapi karena itu tadi ya, hisab yang dijadikan sebagai acuan itu macam-macam gitu loh. Tinggal mengacu yang mana. Hilalnya, bulannya juga cuma satu, ya toh kita sama-sama Islam, ya kembali kepada istihad kita, keyakinan kita mau mengikuti istihad yang mana begitu. Ada juga yang mengacu kepada ru'yat global. Kalau ru'yat global saya tidak, secara ilmiah saya kurang bisa menerima ru'yat global. Ru'yat global itu maksudnya adalah ketika di belahan dunia ini sudah ada salah satu saja yang berhasil melihat hilal, maka seluruh dunia akan berlebaran atau Ramadan bersama-sama. Kalau ini saya secara ilmiah maupun fikih syar'inya kurang bisa diterima. Kenapa? Karena memang bentuk bumi kita itu bulat. Bisa jadi teman-teman yang melihat hilal, berhasil melihat hilal di sana itu ternyata siang, sedangkan kita di sini malam atau sebaliknya. Jadi tidak bisa langsung diratakan untuk seluruh dunia, itu tidak bisa. Kira-kira begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau panjenengan nanti diminta menyimpulkan kapan tanggal satunya, jawab aja tanggal 1 menurut siapa, tanggal 1 menurut kriteria apa, begitu. Jadi karena kalau bicara ilmu falak itu harus ini ya, syarat dengan perbedaan harus paham ilmunya gitu. Tanggal satunya kapan, mau pakai teori yang mana dulu gitu. Kalau hasil perhitungannya 2 derajat dan seterusnya. Tetapi kemudian adapun posisi hilal tadi ya, posisi azimut tadi, itu tadi kalau hasil pengurangan azimut matahari dengan azimut bulan itu misalkan hasilnya itu minus, itu menandakan posisi hilal itu ada di selatan di selatan matahari. Bayangkan gini aja deh, tadi saya ngomongnya yang namanya azimut itu kan tinggi, arah benda langit yang dihitung dari titik utara. Katakanlah ini titik utaranya dan ini ke sini adalah titik baratnya. Bayangkan seperti itu. Nah, ini misalkan nolnya dihitung dari sini sampai sini itu kan kita buat segitiga Pitagoras, itu kan berarti besarnya sudut sini sampai sini kan 90 derajat gitu. Maka kita buat penggaris aja gitu. Ini 0 ya, sini 0 sampai 90 derajat. Nanti gambarkan saja azimut mataharinya, katakanlah di sini misalkan 70. Kemudian azimut bulannya di mana? Misalkan 69. Oh, berarti di sini. Oh, berarti azimut mataharinya lebih besar daripada azimut bulan. Oh, berarti posisi hilal itu ada di utaranya matahari. Kira-kira seperti itu aja gitu. Sini utara, sini barat begitu. Maka nanti silahkan digambarkan, disimulasikan dengan gambar, nanti akan memudahkan panjenengan untuk membayangkan bagaimana nanti hasil dari perhitungan kita. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya. Alhamdulillah materi perhitungan untuk menentukan awal bulan Hijriyah sudah kita sampaikan. Nanti langkah berikutnya adalah insya Allah akan saya pandu bagaimana membaca data untuk menentukan awal bulan baru, sehingga nanti teman-teman bisa praktek sendiri dalam menentukan awal bulan atau tanggal 1 di dalam bulan Hijriyah. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.